teman-teman dari alumni SMP 3 Jakarta. Angkatan 89 nih. Ini episode percobaan atau perdana Pilot project. Iya benar, dan ini narasumbernya keren-keren nih kayaknya. Langsung Aduh, Bapak haus ya. Ketua kita, Bapak Adit. Oh kok Bapak ya, kayaknya ketua banget. Mas aja kali. Oh iya Mas Adit, berhubung saya dari Jogja, host terbang nih. Host terbang. Ya. Host terbang dari Jogja dan lintas SMP. Karena saya bukan alumni SMP. Oke Mas Adit, Saya gimana panas. nih ceritanya tentang Dejavu, yaitu SMP Negeri 3 Angkatan 89? Ya, biar lebih Kenalin akrab. dong ini siapanya. Oh iya. Ini siapanya. Gini nih, Silakan memperkenalkan diri Oh, sendiri. iya. Gini, kalau di SMP itu namaku tuh bukan Adit sih sebenarnya. Oh Doni iya. atau Oglek. Oglek kan lebih inilah. Doni. Doni atau Oglek. Dulu sih Doni ya, Doni atau Oglek. Iya, Adit tuh lebih ke kuliah sih. Jadi nama asli, Oh. nama asli itu Adit tapi Maaf, sebenarnya nama lengkapnya siapa nih jadinya? Anjak Arifia Rahman, Hari Juga Semara panjang lah. Terus Doninya dari? Dari bapak ibu waktu kecil. Oh, Glek ya dari? Nah, SD pokoknya Hmm. singkat cerita di SMP itu Adit tidak pernah tersebut. Jadi, Nama Oglek ini. Oh, Adit Adit. Audit. Oke. Jadi Doni atau Oglek. Dan nanti di sisi di cerita next aja deh. Oke, nih sekarang kita mau ngebahas Sejarahnya. tentang ini Ya. ya. Boleh, Eh, boleh. alumninya. Aduh, ini ketuanya nih ceritanya nih. Ketua angkatan Ya, Ya, ketua angkatan nih gimana nih? Sepertinya akan menjadi ketua angkatan abadi. Selamanya. Selamanya. Tidak ada pemilihan lagi setelah itu ya. Karena tidak ada, belum ada yang bisa, dedikasinya belum ada yang bisa sehebat beliau. Ya. Jadi pada malas gitu nih. Kalau gitu ini ketuanya dan ini ibu ketua atau Bukan, saya Jadi- cheerleader aja. cheerleader Cheerleader. pengembira. Saya lebih ke talent, voice talent gitu. Waduh. Nah, boleh buat sebentar. Jadi gini, di angkatan Oke. kita tuh alumni SMP 3 Jakarta 89 itu ternyata terdiri dari orang-orang yang punya karakter atau punya keahlian itu beda-beda. Dan Oh, iya itu benar-benar. sangat berguna buat anak-anak kita karena bisa saling mengisi gitu. Salah satunya ya Ibu Firly ini. Dengan ibu Mbak. Di antara banyak talent-talent ya. Heeh. Jadi ada yang filmmaker, ada yang jago perpajakan, Iya. ada yang jago finance, Psikologi. olahraga. Jago drama ada nggak? Nah, ada yang psikologi macam. Nah, ini ada yang ini multitasking nih. Ada yang Oh, dia gitu. vokalis, Multitalentan. ya, terus dia bisa seperti apa penyiar radio udah wah, penyiar-penyiaran. Wah, saingan saya Anda. Jangan dekat-dekat. Nanti ini ya. kali ini yang mau kita bawa yang Ibu Firly ini. Dia Oke. multi-talent sebenarnya. Karena kita mau ngebahas segmen kali ini ya. Nah, ini segmen perdana tapi seru banget loh. Jadi tentang apa? Radionya Dejavu nih. Iya. Dan itu tayang di kalangan terbatas. Oh, di kalangan terbatas hanya Dejavu saja. Hanya di WAG itu Javu. Dan keluarga ya. Kali mau ngirim untuk istri dan anak bisa ya, Mas Adit ya. Oh, enggak, enggak. Ah, Jadi dan prosesnya itu tidak direncanakan tapi direncanakan akhirnya ya Akhirnya. gara-gara pandemi gitu. oke, jadi ini penyiarnya. Ya. Penyiar tunggal. Tidak terganti. Jadi setiap Tidak. Sementara tidak kayaknya. Pasti ada kan regenerasi penyiar tuh sih. kan saya juga penyiar radio tuh Mas Adit. Jadi kalau penyiar itu kan bisa kita gantian tuh biasanya gitu. Ini nggak ada pengganti jadi pemain Harusnya utama bisa. jadi. Oke. Boleh saya mengganti? Boleh tuh. Geser lah. Itu gimana ceritanya? Oke, nih sekarang kita ngebahas tentang radio Dejavu FM katanya. Tapi FM-nya tuh apa singkatannya? Kayaknya tadi dengar Fresh Morning atau apa tadi? Ya. Kita mau dulu ya dari awal dulu ya. Jadi kan kita tuh karena orang-orang yang banyak punya keahlian dan kebetulan guyup Oh, dan merasa memiliki alma mater itu. Jadi kalau udah merasa memiliki itu enak tuh mau ngapa-ngapain banyak ide. Ya kita kayak komunitas banyak ada komunitas makanan, sepeda, basket, Vespa, mau banyak lah. Nah ini pada saat tiba-tiba pandemi COVID kan kita tidak bisa ketemu mak dulu ketemu terus basket bareng, sepeda bareng, ngeband bareng, apa semua tiba-tiba dipotong tidak bisa ngapa-ngapain. Kan bingung ya kita ngapain ya, berbicara cuma di via WhatsApp doang ya, WhatsApp doang terus ke kebesit waktu itu punya ide, Fir, lo kan ala-ala suara lo tuh udah kayak di penyiar top banget penyiar rambut radio. manis manja lah ya Mas. Gimana kalau kita bikin konsep radio, kan bukan radio kan kita balik frekuensi kan. Ini kita mau bikin acara seperti format radio tapi hanya dinikmati oleh kalangan kita sendiri.
muter lagu tapi di style dewasa. Dan ada interaktifnya, jadi kita juga ngelibatin Jampor semua, nggak kita cuma cocok aja tapi ada peran The Jampor juga. Jadi konsepnya waktu itu akhirnya kita bikin namanya The Jampor FM. Kan Timo FM orang-orang channelnya berapa gitu kan. Sebenarnya FM itu kan plesetan juga sih. FM itu plesetannya Fresh Morning atau Fantastic Midnight. Waduh, fantastis midnight. Ajep. Jadi tayangannya ada 2 hari tuh. Ada 2 hari. Tapi bisa juga sih. Ada 2 hari tayangan. Jadi ditayangkan tuh setiap hari Senin dan Kamis ya, tapi setiap 2 minggu sekali. Itu maaf, tayangan radio atau puasa, Mas? Terus saya bertanya ya, Senin Kamis soalnya. Bener, puasa nanti ada tuh ide tuh. Nanti ada. Oh iya tuh. Iya. Menjelang buka ya, Mas ya? Ngabuburit Iya, betul. bersama Bu Firly. Enggak. Kayak apa? Kajian. Satu Ya, belakang, bener. satu. Kajian itu ada kajian 7 menit benar-benar. Iya. Kultum. Kultum. Ya jadi waktu itu kan yang paling zaman kita 80-an tuh kalau di radio itu kan lagi ngetop tuh ada Sandiwara Radio, Oke. ada request lagu kan, salam untuk siapa. Nah ini kita terapkan, jadi mungkin gen Z itu nggak tahu kali, ini kita gen Z, gen X tahu. Ini waktu itu konsep pertama, sistemnya kita menyediakan pilihan lagu untuk di-vote sama teman-teman. Jadi kita kasih 10 lagu ya, 10 lagu, nanti di-vote lagu terbanyak, 3 lagu terbanyak, yang vote itu nanti boleh menitip salam atau mengasih cerita. Nanti akan dibacakan oleh Penyiarnya. Ya. jadi setelah dia cerita nih, ini kenapa milih lagu ini, terus lagunya Sambil bercerita. ya, cerita dulu. Oh, cerita dulu. Cerita dulu. Alasan lagu ini saya tayang nih. Dia memori apa, Memori apa. lagu-lagunya waktu zaman kita SMP. 89-an lah. Oke, zaman-zaman lagu Yana Julio tuh. Oh makanya ada ya? Apa tuh? Kehadiran Oh. kasih. Apa ya? Yang dia sama Emosi. Lita Zain. Teng emosi itu. Dengan emosi. Jadi 2 tayangan tuh kan Senin pagi dan Kamis malam. Jadi Senin pagi itu ibaratnya orang baru mau aktivitas. Jadi maksudnya FM itu JVM Fresh Morning jadi Senin pagi. Dia lagu-lagunya tuh lagu-lagu yang Fresh. yang ngebeat, yang tapi Itu lagu-lagu lama juga. termasuk lagu-lagu barat gitu maksudnya ya. Nggak hanya Indonesia. Nah kalau yang Kamis malam itu lagu-lagu nemenin Bobo tuh, ada lagu-lagu slow. Oh, dan penyiarnya sudah mulai suaranya medium Suaranya udah. Tungguin sama orang sudah teman-teman. mendayu dan suara-suara lelah gitu ya. Suara ngantuk. Itu lumayan ya, setelah Covid itu menghibur sekali tuh di situ, sangat menghibur kan. Ditunggu-tunggu juga kan, kita mau milih lagu, terus lagu kita didengerin, itu kan flashback kita zaman dulu gitu. Terus gaya-gaya namanya ala-ala apa diary apa zaman dulu. My ya. Diary. Oh, My Diary. Catatan si boy. Ah, iya. Jadi emang kiblat kita Prambors ya. Nah, Oke, oh gitu. Bisa dicontohin nggak Mbak Firly? Openingnya kek, apanya kek? Halo The Jampor, selamat malam. Kembali Firly di sini nemenin kamu di acara The Jap FM Fantastic Midnight sampai nanti kelar jam 10 malam. Oke? Itu sih. Suaranya agak-agak berat-berat gimana ya Mas ya? Nah. sama teman-teman tuh. Iya, soalnya pada request dan prosesnya itu dengan aplikasi sederhana. Gue pakai salah satu aplikasi namanya KinMaster. Jadi gue ngerekam sendiri, kemudian lagu juga. Jadi mixing ya, gue ngerekam suara gue sendiri gitu ya. Terus ada naskah gue ngerekam. Terus habis gitu gue download itu lagu dari sebenarnya nggak boleh. Download itu lagu dari YouTube. Terus ya udah gue mixing antara suara gue, narasi sama lagu. Oh, iya. Gitu. Mana kita kan nggak di-share ke publik kan. Nggak di-share ke publik, makanya Aman. nggak ada royalti, aman. Sempat sih dulu di YouTube ya, tapi udah kita rasa Takut ya? jangan deh, takut Di band nanti. di band. Emang gitu kan. Iya. Iya. Itu kan tadinya udah punya channel ya? Berarti kalau udah pernah di YouTube dong. Iya, kita Udah. bikin channel sendiri. Belum berapa kali ya? 2 kali dulu begini. Lebih. Cuma ada kan, jangan kita lama-lama takutnya kan jadi sayang, dulu hilang semua. Wah iya. Padahal sudah mulai banyak subscriber. Berapa subscribe? Tapi jadi Berapa ribu gitu ya? Belum tahu. Juta kayaknya Juta ya. Amin gitu Amin, ya. amin. Nah, Kayaknya sih. kan waktu setelah Covid mereda, udah mulai
normal lagi, kebetulan yang ini juga capek. Dulu deh kita maksud dulu ya nggak apa juga, tapi maksudnya itu memori banget buat kita di saat kita lagi suasana itu bener-bener ada hiburan yang mungkin orang lain nggak ada kali itu. Ya, Iya. ada itu Kita boleh sombong ya. Mungkin di Sombong antara amat. angkatan tuh kayaknya iya yang acara itu ya. Oh iya. bisa paten itu. Iya, takut saya contek nanti. Ingat saya angkatan 93 soalnya. Betul. Hati-hati. Kemarin kan kita udah ketemu udah normal lagi ya biasa. Nah kemarin tuh kita ada reuni kita yang ke 35 ya, reuni. Nah kebetulan Ah, ini yang menyebut angka 35, kira-kira usia berapa ya Mas? nggak itu Main maksudnya. aja. Oh, Iya ya. Main aja 35 tambah 15 jadi berapa 50 setengah abad ya. nah ini ada momen penting juga gitu. Kebetulan temanya tuh namanya cerita senja. Ya Allah senja. Iya. Kita punya Iya. Aura maghrib. Ya emang tapi ngomong semua kita, tapi ya Iya. maknanya kan macam-macam sih. Iya, betul. Nah itu kebetulan berkaitan dengan temanya, jadi kita bikin kayak lomba gitu ya. Jadi semua teman-teman boleh mengirimkan ceritanya sendiri-sendiri. Nanti yang terbaik, bukan terbaik ya, yang dikocok ya. dikocok Door kayak prize tuh. arisannya. Dari 3 yang dapat tuh akan dibacakan di pada acara. Dibacakan itu ceritanya. Ya. Kan banyak mengirim, nah sisanya yang belum dibacain akan dimasukkan ke The Special edition. Sekarang Waduh. jalan lagi jadi. Oh gitu. Jadi khusus cerita nih, Jadi catatan puisi, Sibong. cerita pendek, puisi segala macam Bebas, bisa bebas. bebas. Tapi asal temanya cerita senja. Oh gitu Dan ya. seru loh, banyak Seru. loh. Dan ini lebih simpel ya, karena gini, sekarang kita sudah bersatu. Jadi si pembuat cerita itu boleh bersatu langsung. Jadi Oh, oke. dia nulis, kita dibacain, dia mau ngomong apa, tidak. Oh jadi setelah dibacakan langsung style lagu. Jadi tanpa kita lu voting lu orang. Iya, itu lebih ribet. Oh, lebih enak ini ya, berarti ya udah bacain ceritanya. Seri kok Dan itu benar-benar tulisannya mereka, jadi kita tahu ya karakternya ternyata nggak nyangka kalau ini orangnya puitis banget. Iya. Padahal kita nggak tahu kalau itu ternyata sangat bujangga banget. Tersembunyi ya. Ada udah ketahuan emang orangnya emang ya udah Batak. Jadi emang karakternya beda-beda, ada yang ceria, ada yang lucu, kemudian ada yang ngocol isinya, terus ada yang serius, ada yang melo, jadi macam-macam. Iya, ada yang nangis juga ya dia. Oh iya, Misalkan deh. teman yang udah meninggal di sahabatnya Iya. bercerita, wah gila. Ada yang ngirim juga nggak hanya di sini, teman-teman yang di luar negeri itu ngirim. Dia di sana ya maksudnya memorinya dia waktu di SMP dia ceritain. Wah seru banget nih. Kayaknya perlu disiarkan secara umum sih. Biasanya dengerin ya maksudnya. Sebenarnya gini ya, sebenarnya gue mikir gini. Ini sebenarnya bisa luas tapi tetap formatnya ini. Iya formatnya orang-orang dejavu aja. Enggak, kalau misalnya mau luas misalnya nih, misalnya ya udah bikin lintas angkatan, nanti kita wacana. Ya. Udah Pak, grup juga nanti misalnya angkatan ini satu grup, misalnya 93 semabel nih, Ya. perwakilan masuk grup itu. Mm. Ntar di share aja tinggal yang dengerin. Itu gitu juga sebenarnya gitu juga. Sekali-sekali bisa mendatangkan bintang tamu saya gitu ya. Bercerita tentang Sebagai narasumber. bercerita tentang SMP sebelah gitu kan. Betul. SMP sebelah tuh gimana sih rasanya ya? Betul. Apakah sama dengan SMP Maut ini? Iya benar. Soalnya di share juga ke semabel. Benar. Ya Gitu langsung ya. bisa Kalkolab tuh biasanya mendatangkan banyak followers yang Oh iya betul. Oh, dan iya, subscriber. Itu bisa kan, jadi kan Iya, iya. tetap eksklusif kan, tetap yang nggak bisa denger sembarangan, tetap orang-orang yang sama Abel. ya formatnya gitulah. Iya, keren. Kita tunggu aja guys, gimana nanti kelanjutannya dari kenapa lu apa itu. Maaf ya ini ada kameramen dan lighting. Dan apa tim kreatifnya. Kita juga nih ada Oh ini produk-produk habis loh nih. segar produk-produk habisnya. dejavu, salah satunya jus aye. Kamu wajib mencoba jus aye. Ingin tahu info dari jus aye ya nanti tinggal klik aja di googling aja jus aye, nanti keberadaannya di mana. Ini juga ada produk dari
kakak Firly. Oh, dia multi talent nih, bisa semua juga nyanyi. Yo, penyanyi, penyanyi, penyiar, Ya, tuh, dan dia coba juga ya. bisa membuat Oh. kue yang sangat enak, yaitu produk-produk dari Masya Allah. Tala. Kamu bisa coba nih produk-produk dari Tala. Macam-macam ya Mbak Firly ya. Macam-macam pokoknya. Macam-macam. Ada di IG-nya dong. Nanti tilik-tilik IG-nya deh. IG-nya Tala by Firly. Oh, Tala by Firly. Kamu boleh incip Tala. Oke, cukup sekian dulu ya untuk tayangan perdana. Iya. Podcast Dejavu, SMP Negeri 3, angkatan 89.